Untuk pembuatan sabun atau shampoo saponifikasi, siapkan alat pengaman dulu. Dan berikut alat-alat yang bisa disiapkan, termasuk bahan-bahannya. Semuanya mudah didapat. Kita pakai dulu alat pengaman, yaitu sarung tangan karet. Teman-teman juga bisa pakai sarung tangan yang lain, tapi pastikan dia aman jika terkena cipratan. Karena NaOH itu cukup berbahaya jika kita tidak mengerti cara penanganannya. Yang pertama, kita siapkan semua bahan-bahannya dan satu wadah yang sudah berisi ekstrak aloe vera. Jika kalian belum sempat membuat ekstrak aloe vera, maka ini bisa diganti dengan air murni atau aquades saja. Kemudian kita masukkan NaOH-nya. Pada proses ini tidak boleh terbalik. Air sudah ada di dalam wadah dulu, kemudian NaOH sebagai benda padatnya baru masuk ke dalam cairan. Kita bantu aduk-aduk agar dia lebih homogen dan juga suhunya cepat turun. Jangan kaget jika ini akan mencapai suhu yang cukup tinggi. Pastikan masker juga sudah terpasang. Dan lebih baik lagi jika kalian melakukannya di area yang sirkulasi udaranya cukup baik. Misalnya di halaman atau buka jendela dan pintu lebar-lebar saat melakukan proses ini. Setelah suhunya turun dan sudah adem atau sama dengan suhu ruang, kita kemudian bisa mempersiapkan minyak-minyak atau bahan-bahan lain untuk dimasukkan. Urutannya boleh minyak apapun terlebih dahulu. Tapi jika minyaknya itu bentuknya adalah hard oil atau masih berbentuk padat di suhu ruang, sebaiknya itu dicairkan terlebih dahulu. Yang pertama saya masukkan adalah castor oil. Castor oil ini sangat banyak manfaatnya untuk rambut. Dia bisa melembabkan rambut, memperkuat akar rambut, memperbaiki kutikula, menyembuhkan jerawat di kulit kepala, dan juga meredakan peradangan. Sempat viral juga, castor ini bisa menyuburkan rambut dan menebalkan alis serta bulu mata. Teman-teman bisa coba juga menggunakan castor oil untuk merawat area wajah. Yang kedua, saya gunakan palm oil atau minyak sawit. Pilihan pada palm oil atau minyak sawit ini karena mudah didapat dan seringkali sudah ada di dapur kita. Dan penambahan palm oil ini bisa membuat tekstur sabunnya itu lebih keras, tidak cepat hancur saat kita gunakan. Yang terakhir adalah saya gunakan coconut oil atau minyak kelapa. Minyak kelapa ini bisa membantu membuat sabun menjadi berbusa lebih banyak. Nah, ini kita kombinasikan. Kadang-kadang saya juga menggunakan olive oil atau minyak zaitun. Hanya saja biasanya kalau kita menggunakan minyak zaitun, tekstur sabunnya menjadi sedikit lebih lembek. Kita aduk ketiga jenis minyak ini sampai homogen. Lama-kelamaan dia akan mengental seperti susu kental manis. Jika sudah seperti itu, kita sebut dia sudah memasuki fase trace. Dan siap-siap kita masukkan bahan-bahan aktif yang ingin kita campurkan di dalamnya. Kemudian jangan lupa kita juga siapkan cetakan sabun. Saran saya pilih cetakan sabun yang berbahan silikon, karena dengan demikian jadi mudah saat kita membukanya. Untuk pembuatan sabun ataupun shampoo, biasanya saya tidak terlalu banyak menggunakan bahan aktif. Tapi teman-teman yang punya masalah dengan ketebalan rambut ataupun juga masalah tertentu boleh memasukkan bahan-bahan aktif yang dibutuhkan. Salah satunya keratin untuk memperbaiki kutikula dan membuat rambut menjadi lebih kuat dan tidak mudah patah. Setelah itu juga kita bisa memasukkan essential oil sesuai dengan kebutuhan ataupun hanya sekedar untuk memberikan aroma segar ataupun wangi pada sabun atau shampoo batang kita ini. Setelah itu kita aduk rata kembali. Setelah rata, kita boleh masukkan ke dalam cetakan silikon. Beda dengan sabun atau shampoo batang yang menggunakan air, untuk yang menggunakan aloe vera ini butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengeras. Jadi bisa kita biarkan 1-2 hari atau bahkan 3 hari, baru kemudian kita lepas dari cetakan untuk memastikan dia sudah betul-betul keras dan padat. Tetapi teman-teman harus sedikit bersabar menunggu untuk sabun ini melewati masa
curing untuk memastikan agar NaOH-nya betul-betul sudah menguap dan hilang dari produk ini. Kurang lebih butuh waktu 4-6 minggu. Cukup dibiarkan saja di suhu ruang atau di dalam tempat yang masih memungkinkan adanya sirkulasi udara, seperti di dalam kardus ataupun di dalam besek. Nah, kita biarkan 4 minggu atau 6 minggu kemudian baru siap kita gunakan. Dan ini kurang lebih saya biarkan selama 2 hari. Dia baru mulai mengeras dan bisa kemudian kita lepas dari cetakannya dan kita simpan untuk melewati masa curing. Dan ini teksturnya lembut sekali karena mengandung aloe vera. Selamat mencoba teman-teman.